Untuk jadi konten kreator, kalau orang udah nggak suka apapun yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu bagus, itu tetap jelek di mata mereka. Dan kita itu nggak usah capek-capek untuk membuat orang yang nggak suka jadi suka sama kita. Kita cukup lakukan apa yang terbaik menurut kita, dan kita nggak usah memaksa orang untuk suka sama kita. Kalau untuk per hari, itu bisalah keluar sampai 300 mangkok. Kalau omset sendiri, untuk 2 cabang ini, itu bisa di angka 300 juta. Endorse per bulannya udah masuk 2 digit sih, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang pengen punya usaha, jangan pernah membandingkan usaha kamu dengan usaha lain. Istilahnya, usaha kamu punya jalannya sendiri, usaha orang lain punya jalannya sendiri. Dan kalian tuh punya masalah sendiri dengan solusi yang sendiri-sendiri gitu. Lakukan yang terbaik, lakukan apa yang memang kalian sukai juga. Jangan sampai kalian terlalu fokus ke usaha orang lain sehingga usaha kalian itu malah terabaikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Satria Maulana. Usia saat ini tuh 25 tahun, asal dari Ciamis. Saya juga alhamdulillah sekarang sibuk mengurus usaha ya di bidang kuliner, yaitu warung seblak. Saya ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang, kalau ada garis ya, itu saya berada di bawah garis tersebut sebelum di posisi saya sekarang. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara, terus juga alhamdulillah masih punya ibu. Dan dari kecil memang keluarga saya atau saya pribadi itu sudah tidak tahu yang namanya itu sosok ayah gitu. Dan itu merupakan salah satu motivasi saya, meskipun saya hidup tanpa istilahnya support dari yang namanya bapak, saya harus bisa mencapai goals-goals yang mungkin orang lain mah bisa ketika ada bapak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Terus juga ya backgroundnya juga alhamdulillah, meskipun keluarga saya keluarga yang mungkin bisa dibilang sederhana, tapi keluarga saya itu menganut prinsip yang mana sesusah-susahnya kita hidup itu jangan sampai menyusahkan orang lain gitu. Jadi ya alhamdulillah dari kesusahan tersebutnya bisa jadi motivasi untuk jadi saya yang sekarang. Saya itu lulus dari tahun 2016, jurusan otomotif ya SMK. Waktu itu saya pertama kali kerja di bidang hospitality. Hospitality itu kayak F&B, terus juga di hotel. Nah waktu itu saya sempat magang di hotel di Malaysia kurang lebih selama 6 bulan. Nah 6 bulan di Malaysia ini saya di beberapa bidang ya, dari F&B, terus juga dari housekeeping, pernah juga jadi engineering, sampai jadi front office juga pernah. Abis itu selesai 6 bulan di Malaysia karena kontrak nggak bisa diperpanjang, saya pulang ke Indonesia, pindah lagi haluan. Dari yang bidang hospitality saya pindah ke bidang otomotif lagi, yaitu sempat kerja di pabrik mobil ya, di MMKI waktu itu di Bekasi. Itu kurang lebih selama 1 tahun. Di MMKI ini ya adalah titik yang mungkin bisa dibilang salah satu mimpi saya jadi seorang content creator itu mulai muncul tuh di MMKI ini. Karena waktu itu istilahnya saya kerja pulang, dan di waktu pulang itu masih istilahnya banyak waktu. Nah di situ saya banyak mikir kayaknya harus coba jadi content creator. Tapi belum pernah direalisasikan, cuman sekedar kayaknya harus jadi content creator nih, kayak pikirannya kayak gitu terus waktu itu. Terus habis itu selesai di Mitsubishi sekitar 1 tahunan, lanjut saya kerja di Indomaret selama 8 bulan. Di Indomaret selama 8 bulan berhenti, langsung join ke Perjepangan. Nah Perjepangan ini sendiri tuh memang bener-bener nggak langsung saya ambil gitu. Saya bener-bener memikirkan secara matang, karena emang konsekuensinya waktu itu kalau misalkan saya join, itu saya nggak bisa pulang ke Indonesia selama 3 tahun. Tapi karena saya emang posisinya orangnya nekat ya, jadi nyata kalau udah punya keinginan untuk ngelakuin A, ya saya harus gitu. Dan alhamdulillah join Perjepangan, alhamdulillah juga di situ teh orang tua, mama itu selalu support. Saya mau kerja di A, di B, di C pun selagi itu baik buat saya, orang tua saya support. Setelah itu join Perjepangan, belajar bahasa Jepang kurang lebih selama 6 bulan. Terus juga alhamdulillahnya setelah belajar bahasa Jepang ada proses interview, lancar, keterima, dan gak langsung berangkat sih. Waktu itu kan saya lulus ke Jepang tuh pas Covid naik. Jadi saya lulus istilahnya 1 minggu mau berangkat ke Jepang, di pending gara-gara ada Covid. Nah setelah ada Covid ini tuh Perjepangan di pending dulu kan. Nah saya sempat ngajar bahasa Jepang waktu itu selama 1 tahun di tempat kursus yang memang dulu saya belajar di situ gitu kan selama 1 tahun. Sempat dipindah ke beberapa kota juga, sempat ngajar di Cisayong, terus juga ngajar di Ciamis, dipindahin ke Pangandaran juga, sempat ngajar karena juga ya namanya guru kan istilahnya masih banyak waktu luang daripada waktu sibuknya kan. Nah kepikiran lah waktu itu teh untuk bikin konten.
Karena waktu itu emang posisi saya punya HP baru waktu itu. Saya ngajar itu ada gaji, saya beli HP, saya dapat stimulus dari temen. Waktu itu sekretaris lah di tempat saya kerja. Dia tuh main TikTok terus. Saya dulu nggak main TikTok, saya bahkan ngejudge TikTok itu alay. Saya waktu itu di stimulus untuk, coba deh main TikTok daripada gabut. Kan ngajar itu boring kata dia. Main TikTok, dan waktu itu yang emang FYP sering keluarnya itu adalah konten daily vlognya dari Bella Tobing. Terus waktu itu emang saya mengkonsistensikan untuk setiap hari harus bikin konten, dan alhamdulillah waktu itu konsisten di 3 bulan dulu untuk bisa orang menotis kalau ada saya nih di konten kreator gitu kan selama 3 bulan. Dan alhamdulillah setelah banyak yang tahu, ya kita kalau udah banyak yang tahu mah apapun yang kita upload, apapun yang kita posting, orang akan nunggu dengan apa yang kita posting tersebut karena udah ternotis lah dari hasil konsisten itu sendiri gitu. Kebetulan untuk mempermudah editing saya dari awal konten sampai sekarang pun saya konsisten pakai CapCut Online, yang mana itu keuntungannya banyak banget sih. Dari mulai kita proses editing, terus juga proses cut to cut, sampai saya voice over di sana tuh emang mudah gitu. Ditambah juga fiturnya banyak di sana. Jadi nggak cuman menyediakan fitur untuk editing yang simple-simple aja, tapi di sana juga tersedia template-template yang mungkin bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya ya kebutuhan saya pribadi untuk editing video daily vlog gitu. Untuk keuntungan dari CapCut Online ini tuh ada banyak sebenarnya. Salah satunya itu adalah editor video yang gratis. Jadi dengan fitur yang udah banyak, terus juga dengan lengkap, nggak ribet, itu gratis pula gitu kan. Terus juga di CapCut Online ini tuh kita nggak ada istilahnya watermark gitu. Jadi nggak harus mengunduh aplikasi lain untuk menghilangkan watermark tersebut gitu. Ditambah lagi ini tuh kan ada alat dan template AI-nya tuh gratis. Di CapCut Online itu ada istilahnya tuh pembaruan otomatis. Jadi kita nggak istilahnya tuh nggak harus mengupgrade, tapi mereka akan melakukan pembaruan otomatis gitu kan. CapCut Online ini tuh kita nggak perlu pakai aplikasi luar, jadi nggak harus mengunduh aplikasi lain untuk bisa menggunakan CapCut Online ini. Jadi emang semuanya tuh udah all in one gitu kan. Jadinya tuh ini nggak ribet gitu. Kalau untuk CapCut Online yang saya rasa sih sangat mempermudah sekali. Jadi waktu itu ketika saya pulang dari Jepang, posisi endorsement lagi sepi. Saya punya uang 10 juta waktu itu. Ini 10 juta gimana caranya supaya duit ini tuh nggak habis karena kebutuhan pribadi gitu kan. Nah saya di situ mikir, ya udah 10 juta kita buka usaha. Saya tanya nih adik saya, kebetulan adik saya juga kan kerja sama saya waktu itu. Bisanya kita apa nih untuk buka usaha yang cepet naiknya? Terus dia bilang, ya udah kita buka usaha kuliner aja, kuliner seblak. Nah habis itu buka kuliner seblak, itu dari modal 10 juta, kita rukonya itu bekas usaha thrifting store. Karena dulu kan sebelum buka warung seblak itu saya punya usaha thrifting store, toko baju yang memang secara kenaikan bisnisnya itu kalau untuk fashion lambat. Nah setelah itu saya alihkan dari toko baju itu ke warung seblak, yang saya tuh ekspektasi sehari ya bisa istilahnya mah kejual sampai 50 mangkok juga mungkin udah alhamdulillah. Ya istilahnya pemasukan 500.000 uang muter tuh alhamdulillah gitu kan. Cuman alhamdulillahnya waktu itu ketika saya buka itu seblak, terus saya upload di sosial media, Masya Allah itu luar biasa. Hari pertama belum saya upload di sosial media, mungkin yang datang baru tetangga-tetangga aja kan, baru teman-teman dekat. Nah hari kedua setelah ada yang upload ke sosial media itu boom, saya sampai nggak sanggup untuk datang ke tempat saya gitu karena saking banyaknya orang dan ekspektasi orang itu waktu itu terlalu tinggi ke tempat saya, yaitu saya secara tempat belum siap, secara fasilitas belum banyak gitu kan, yang mana emang sempet ngedown juga, sempet mikir kayaknya saya jangan buka ini dulu deh gitu karena emang tidak sanggup untuk menangani antusias netizen yang banyak banget waktu itu. Cuman alhamdulillahnya karena brand yang saya keluarkan ini sendiri, produknya itu masuk di mereka secara bertahap, itu apa yang jadi keluhan mereka itu saya perbaiki. Pertama dari tempat dulu, dari tempat yang tadinya cuma satu, yang atasnya itu lantai 2-nya tanpa atap sekalipun, alhamdulillah satu persatu mulai dibenerin, mulai dibenahin, mulai ada tambahan apa, request dari mereka. Hujatan juga bahkan saya tampung waktu itu, saya dengerin semua hujatan dari netizen itu pengennya apa, saya masukin. Ya kalau misalkan make sense untuk saya realisasikan, saya masukin, saya realisasikan, dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 5 bulan, ya semuanya sekarang sudah bisa dikatakan terhandle dengan baik lah gitu. Sampai buka cabang, ya di Kota Banjar, cabang kedua, dan sekarang udah mau jalan 1 bulan lebih lah. Di CapCut Online juga banyak fitur AI-nya, sehingga mempermudah kerjaan kita. Caranya yang pertama, buka CapCut Online di browser komputer Anda. Nah, di halaman utama ini banyak fitur yang bisa kalian gunakan. Mulai dari template gratis, alat AI, dan masih banyak lagi. Karena saya akan buat sendiri, tinggal klik create new video. Karena saya akan buat konten TikTok, jadi pilih aspek rasio 9:16.
Kemudian klik gambar tambahan, pilih file yang akan diedit. Setelah diupload, Anda bisa mulai proses editing. Nah, di sini itu ada fitur auto captions, ubah suara jadi teks, jadi memberi caption di video secara otomatis. Tunggu sebentar dan selesai deh. Nah, video udah ada captionnya ya. Di sini tuh bisa dirubah posisi dan teksnya. Tinggal disesuaikan aja sesuai kemauan. Kemudian di sini juga ada fitur hapus background. Tinggal klik Smart Tools, kemudian remove background, lalu auto removal. Background video langsung hilang dan kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Nah, kalau udah selesai kayak gini mah tinggal langsung ekspor aja. CapCut Online ini punya cloud gratis. Jadi buat nyimpan file hasil editing kita di cloud sehingga penyimpanan HP kita nggak bakalan penuh. Nah, terus di sini ada fitur AI Video Upscaler, di mana bisa bikin video jadi lebih jernih dengan bantuan AI. Caranya klik upload video, tunggu proses upload sampai selesai, kemudian klik upscale. Nah, ini AI-nya lagi bekerja untuk ningkatin resolusi video jadi 2 kali lipat lebih jernih. Kalau udah beres kayak gini, tinggal klik export aja, lalu download. Klik link di deskripsi untuk menggunakan CapCut Online. Kalau untuk di titik terendah saya sendiri ya, ada 2 mungkin ya. Titik terendah saya sebelum jadi konten kreator itu adalah tuntutan di mana saya sebagai seorang anak pertama, laki-laki satu-satunya yang harus bisa mengangkat istilahnya mah strata kehidupan yang lebih baik gitu mungkin ya. Itu merupakan hal yang jadi patokan saya, dan titik terendahnya itu ketika saya belum bisa istilahnya mah di umur yang waktu itu udah 23 tapi kok belum punya apa-apa gitu, kayak ih orang teh kieu-kieu wae, sedangkan temen ya saya patokannya temen ya, lingkungan sendiri gitu. Temen saya mah udah punya ini, udah punya itu. Saya ini kayaknya sendiri banget gitu, nggak ada support dari sekitar gitu kan. Terus juga pernah satu titik di mana saya lagi kerja ya, istilahnya di Cikarang. Itu kerja di orang, di pabrik lah waktu itu. Terus uang itu lagi nggak ada banget gitu kan. Di saldo tuh cuman sekedar ya istilahnya 20.000 teh 20.000 gitu. Kan saldo nggak mungkin dong 20.000 diambil gitu. Saya sempet 1 hari itu cuman minum air keran. Dan posisinya itu kalau misalkan mau makan ya nunggu jam kerja gitu kan. Kan kerja kan ada istilahnya dapat jatah makan 1 kali. Nah, minta ke orang rumah juga ya nggak mungkin karena posisi orang rumah juga yang ngandelinnya dari saya pribadi. Nah, di situ saya mikir kayaknya suatu saat nanti ya jangka waktunya saya nggak muluk-muluk sih. Cuman saya patokannya pokoknya saya di umur 25 lah istilahnya harus punya satu usaha yang saya sendiri tuh bangga dengan hal tersebut gitu. Saya sendiri tuh istilahnya bisa ngebahagiain diri sendiri, keluarga, dan alhamdulillahnya apa yang dulu pernah saya impikan, apa yang dulu pernah mungkin saya sekedar kayak pikirannya nggak sampai ditulis ya. Waktu itu cuman saya kayak sekelibatan pikiran aja, dan alhamdulillah dari sekelibatan kayak gitu juga itu mungkin udah jadi doa mungkin ya. Dan di umur 25 ternyata apa yang saya impikan di umur 23 itu ya bisa terrealisasi gitu. Ya istilahnya bisa mengangkat dan menjadi lebih baik di usia yang sekarang. Kalau untuk per hari itu bisalah keluar sampai mungkin 300 ada. 300 mangkok. Bahkan kalau lagi antusiasnya banyak itu sampai mangkok habis. Sering kayak gitu alhamdulillah. Kalau omset sendiri, saya hitungannya per bulan kali ya. Kalau per hari karena naik turun, istilahnya mah belum konsisten. Kalau untuk per bulan sendiri itu untuk 2 cabang ini itu bisalah di angka 300 mah. 300 juta, alhamdulillah. Kalau endorse itu beda lagi. Kalau untuk endorse itu hitungannya kita berdasarkan negosiasi dengan klien ya. Jadi kita nggak bisa target per bulan dapat berapa, yaitu istilahnya mah biasanya per bulannya itu nggak mesti dapat gitu. Kadang kalau misalkan lagi rame, contohnya nih kayak mau tahun baru, itu kan banyak tuh brand-brand gede di luar sana yang butuh istilahnya mah campaign tahun baru seperti apa tuh biasanya endorsement banyak. Tapi ada juga di beberapa momen di mana endorsement itu sepi, bahkan nggak ada sama sekali gitu. Nah, salah satu alasan kenapa saya buka usaha itu ya karena saya nggak mau ketika saya endorsement sepi, saya nggak punya usaha lain gitu sih kurang lebih. Endorse per bulannya udah masuk 2 digit sih, alhamdulillah. Kalau untuk pencapaian secara materi, dulu sebelum saya jadi konten kreator, ini rumah yang saya tinggalin itu rumah orang lain. Dan alhamdulillah setelah saya jadi konten kreator, rumah ini jadi milik pribadi. Terus juga ada beberapa aset lain, ada mulai saya punya sawah juga yang alhamdulillah dibeli dari hasil konten. Terus juga saya punya beberapa usaha juga yang jadi goal saya dan alhamdulillah bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ditambah mungkin yang terbaru ya alhamdulillah saya punya kendaraan pribadi yang kalau misalkan keluar nggak usah nyewa lagi lah, kurang lebih seperti itu.
Sebenarnya kalau misalkan dibilang untuk seorang public figure membuka suatu usaha itu bisa naik, itu memang bisa naik. Tapi untuk bisa konsisten dalam usaha tersebut itu tidak semuanya. Karena saya sendiri sebelum punya brand seblak ini, itu pernah punya yaitu toko baju, thrifting store. Itu juga awalnya emang naik gitu kan. Banyak peminatnya, banyak yang penasaran. Tapi karena memang pasarnya tidak masuk di tempat saya juga secara pribadi belum tahu ternyata di dunia usaha itu ada beberapa hal yang memang harus saya perhatikan, mulai dari target pasar juga, terus juga perputaran modalnya itu seperti apa, terus juga peminatnya itu juga harus diperhatikan. Nah dari situ saya belajar, oh ternyata emang punya nama juga sebenarnya memang mudah di awal, tapi tidak bisa untuk menjamin usaha tersebut konsisten gitu. Nah dari situ saya mulai mempelajari, kayaknya saya harus bikin suatu usaha yang cepat naik, tapi konsisten juga gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya brand seblak Bangsat Seha ini ya naiknya cepat dan konsistennya juga alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kalau untuk sekarang followers di TikTok sendiri itu sudah 2,5 M. Terus untuk Instagram itu di 86,2K ya. Sama di YouTube juga ada, kebetulan baru 30 ribuan. Endorsement tertinggi pernah ada, tapi itu bukan untuk satu video ya, tapi untuk satu kali kerja sama. Waktu itu nominalnya sampai di angka 25 juta. Videonya bisa dibilang paling mudah. Bahkan saya pun sampai kayak nanya lagi ke orang yang ngasih kerjaan. Ini seriusan harganya segini? Iya kak, harganya segitu. Saya sampai, serius ini segede ini gitu. Karena kan emang belum pernah. Dan itu merupakan endorsement yang paling gede sih waktu itu. Kayaknya kalau misalkan dari awal saya jatuh menjadi seorang content creator sampai sekarang udah ada sih untuk nominal sampai 1 M kayak gitu. Kalau kunci sukses saya sendiri sebenarnya simpel sih. Cukup jadi diri sendiri aja, terus konsisten apa yang disukai, itu cukup itu aja. Dengan jadi diri sendiri, terus konsisten ngelakuin apa yang disukai, ya istilahnya nggak ada beban ke diri sendiri juga. Kita nggak usah capek-capek harus jadi orang lain, terus juga harus konsisten. Karena emang istilahnya mah kalau usaha apapun, ya sesusah-susahnya usaha, kalau misalkan kitanya nggak konsisten mah ya akan hancur. Jadi harus konsisten. Apapun yang dilakukan, entah itu besar usahanya, entah itu kecil, ya kita konsisten aja dulu. Untuk masalah hasil mah insya Allah kalau kitanya konsisten, udah ngelakuin yang terbaik, ya istilahnya mah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau untuk jadi konten kreator, kalau orang udah nggak suka apapun yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu bagus, itu tetap jelek di mata mereka. Dan kita itu sebagai seorang manusia, istilahnya itu nggak usah capek-capek untuk membuat orang yang nggak suka jadi suka sama kita. Tapi kita cukup jadi diri sendiri aja. Kita cukup lakukan apa yang terbaik menurut kita, dan kita nggak usah memaksa orang untuk suka sama kita. Toh dari sekian banyak orang yang nggak suka, masih banyak yang suka, dan kita harus fokus kepada orang yang suka aja. Yang nggak suka biarlah berlalu gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ini harapan saya buat teman-teman naik kelas ya di luar sana yang mau memulai jadi konten kreator atau mungkin mau memulai jadi pembisnis. Jangan mikirin hasil dulu, tapi mulai aja dulu. Kita mikirinnya jangan nanti hasilnya bakalan berhasil atau enggak, tapi kita mulai dulu, lakukan apa yang memang kita sukai. Back to passion ya teman-teman. Jadi passionnya kalian kemana ya lakukan itu. Kalau jadi konten kreator nggak usah muluk-muluk. Misalkan saya pengen jadi kayak si A, kayak si B. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri aja dulu. Posting apa yang kamu sukai, video apa yang kamu sukai, edit sebagus mungkin, upload. Insya Allah nanti kalau misalkan kamu konsisten dengan melakukan apa yang kamu sukai, hasilnya akan mengikuti lah. Terus juga kalau untuk teman-teman yang pengen punya usaha, jangan pernah membandingkan usaha kamu dengan usaha lain. Istilahnya, usaha kamu punya jalannya sendiri, usaha orang lain punya jalannya sendiri. Dan kalian tuh punya masalah sendiri dengan solusi yang sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memulai usaha, lakukan yang terbaik, lakukan apa yang memang kalian sukai juga. Jangan sampai kalian terlalu fokus ke usaha orang lain sehingga usaha kalian itu malah terabaikan. Halo teman-teman, saya Bang Satria. Saya harap teman-teman di luar sana yang nonton video ini bisa menjadi diri sendiri dan bisa konsisten dalam melakukan apa yang kalian sukai. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.